pandangmu. Lihat seturut karyamu di dalam hidupku dan ajakku Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kebaktian minggu pertama sesudah Pentakosta ini, saya mengajak kita bersama membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Marilah tenang dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, karena sebagai umat-Mu, kami boleh terus mengalami perjumpaan denganmu, melalui kasih-Mu yang terus-menerus melawat kami waktu demi waktu dalam kehidupan ini. Saat ini kami sangat bersyukur karena Engkau boleh juga kembali melawat kami di dalam persekutuan yang kami dirikan di tengah keluarga kami masing-masing. Di hari kemenangan-Mu ini, kami rindu untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karenanya kami kembali memohon agar Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami kekuatan untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan yang bercakap-cakap dengan kehidupan kami. Sehingga dalam langkah kami yang keliru kami diluruskan kembali, dalam ketidaksetiaan kami ditopang untuk patuh kembali. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia untuk mendengarkannya dan beritikat untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Matius pasalnya yang ke-28 ini adalah bagian akhir dari Injil Matius. Dan di dalam bagian akhir dari pasal 28 ini, saudara, kita mengenalnya sebagai amanat agung, Great Commission. Dan saya yakin saudara-saudara, ini bukan kali pertama kita membaca bagian Alkitab ini. Bagian Alkitab yang menyadarkan kepada kita bahwa ada pengutusan yang Allah berikan di dalam Kristus Yesus kepada kita selaku murid-muridnya. Tidak hanya kepada mereka 11 orang murid-murid yang hidup zaman Yesus, tetapi kita murid-muridnya yang hidup juga pada zaman ini.
menerima tugas pengutusan itu. Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk menggali lebih dalam bagian ini. Paling tidak dari 3 isi dari amanat agung ini. Yang pertama, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk mendalami mengapa amanat agung ini perlu untuk kita betul-betul camkan. Penting untuk betul-betul kita lakukan dengan segenap hati. Jawabannya tidak lain tidak bukan, saudara-saudara, adalah karena siapa pribadi yang mengamanatkannya. Siapa pribadi yang memberikan kepada kita pengutusan itu. Itulah yang membuat kita wajib mengupayakan tugas pengutusan ini sebaik-baiknya di dalam kehidupan di tengah dunia ini. Pribadi itu, saudara-saudara, adalah pemilik tunggal atas sorga dan bumi ini, Tuhan Yesus sendiri. Karenanya, saudara-saudara, pada ayat ke-18 dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bukan pribadi sembarangan, saudara. Kita sedang berurusan dengan penguasa tunggal dari sorga dan bumi ini. Penguasa tunggal dari kehidupan kita. Karena itulah, saudara-saudara, maka amanat agung ini menjadi sangat berharga. Siapa pribadi yang ada di balik amanat ini, itulah yang kemudian sangat menentukan betapa berharganya amanat ini dan betapa kuat kita seharusnya memperjuangkan amanat ini. Coba saudara bayangkan sekali waktu misalnya kita membawa sebuah handphone milik kita ke counter penjualan handphone. Saudara-saudara, handphone yang kita punya itu handphone lama. Mereknya, saudara, Nokia 3310. Pasti sudah tidak keluar lagi sekarang. Lalu kita katakan kepada penjual handphone atau pemilik gerai handphone itu, saya mau menjual handphone saya ini, silahkan, kira-kira laku berapa? Lalu dia kemudian lihat handphone kita, dia mengernyitkan dahinya, saudara-saudara, dan dia bilang, waduh, yang begini dikasih aja saya nggak mau. Yang seperti ini digratiskan saja, rasa-rasanya tidak lagi berguna. Saudara-saudara, kita kemudian dengan tenang menjawab perkataan dari penjual handphone itu. Kita bilang kepada dia bahwa sebetulnya kita tahu handphone itu adalah handphone lama, tidak bermerek, tidak berharga. Tapi konon dulu itu diberikan oleh Presiden Jokowi kepada kita. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Saya yakin penjual handphone itu pasti akan meralat ucapannya. Dia akan katakan, saya berani bayar mahal. Barang yang tidak berharga, tetapi karena ada pribadi di balik barang itu. Ada cerita, ada otoritas di balik barang yang kemudian kita bawa itu. Maka menjadi berubahlah barang tersebut. Nilai yang dihadirkan oleh pribadi yang ada di belakangnya mengubah seluruh barang itu. Amanat agung ini, saudara, diamanatkan oleh penguasa tunggal hidup kita. Karenanya amanat ini, perintah ini sesuatu yang berharga untuk kita lakukan. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saudara-saudara, adalah isi dari amanat itu sendiri. Misi yang harus dihadirkan melalui amanat itu. Apa saja, saudara-saudara? Yang pertama, saudara-saudara, amanat itu berkata, pergilah. Kalau bicara soal masalah pergilah, saudara-saudara,
maka dia bicara soal sesuatu yang mengarah keluar. Dan itulah seharusnya saudara-saudara yang menjadi tugas gereja. Gereja tidak boleh jadi lembaga yang kemudian hanya mengurusi tetek bengek segala sesuatu mengenai apa yang ada di dalam dirinya. Dia harus mengarah keluar. Saudara, kalau berbicara mengenai apa yang menjadi tugas pengutusan ini, maka tidak berarti saudara-saudara kita tidak boleh mengurusi apa yang ada di dalam gereja kita. Saya tidak mengatakan bahwa sarana prasarana yang ada di dalam gereja kita bukan sesuatu yang penting. Baik kalau kita memperhatikan itu juga. Program-program gereja saudara-saudara juga tidak dikatakan sesuatu yang remeh. Dia harus betul-betul matang dipikirkan. Dia tidak boleh menjadi sesuatu yang selalu hanya menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun. Dia perlu analisa yang matang terhadap apa yang menjadi kebutuhan. Umat gereja saudara-saudara banyak, itu juga sesuatu yang baik saudara. Tidak ada yang mengatakan itu bukan sesuatu yang menggembirakan. Tapi melalui amanat pengutusan ini, yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita adalah semua harus terarah keluar. Sarana prasarana saudara-saudara, program-program itu, kuantitas umat, semuanya terarah. Bagaimana kehadiran gereja bisa dirasakan oleh sebanyak mungkin orang yang ada di luar gereja. Sehingga kesaksian gereja saudara menjadi nyata. Berikutnya saudara-saudara, tidak hanya pergilah tetapi jadikanlah semua bangsa muridku. Menarik saudara-saudara, karena kalau bicara mengenai murid, maka murid dalam pemahaman Matius pasal 28 ini tidak sama dengan murid dari sekolah-sekolah formal zaman ini. Yang seolah-olah saudara-saudara hanya terikat dengan jam-jam pelajaran saja. Di luar jam pelajaran, dia menjadi manusia yang bebas saudara. Para siswa-siswi tidak lagi kemudian merasa ada sesuatu yang menjadi identitas mereka, manakala mereka tidak sedang ada di dalam sekolah. Murid dalam apa yang menjadi perspektif, pandangan, pasal 28 Injil Matius ini, lebih mirip dikatakan sebagai murid perguruan silat saudara-saudara. Yang kemanapun saudara-saudara merasa terhormat murid-murid yang ada di dalamnya, menyandang nama perguruannya. Tidak hanya ketika mereka berlatih silat, dimanapun berada, identitas dari perguruan silat itu tetap mereka bawa dan mereka jaga. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ini bukan hanya soal perkara orang jadi Kristen saudara-saudara. Tapi orang mau menghadirkan identitas kekristenannya. Berani menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada. Dan dia memandang itu sebagai kehormatan. Berikutnya saudara-saudara, apa isi dari amanat ini? Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada tanda saudara, ada meterai dari keselamatan itu. Dan harus ada rasa percaya yang mendahului tanda meterai keselamatan itu. Ini penting saudara. Ada orang yang barangkali datang kepada pendeta, lalu dia meminta tolong, Pak Pendeta, saya mohon dekatilah anak saya, dekatilah suami saya, atau dekatilah istri saya. Bicaralah kepada mereka agar mereka mau dibaptis. Supaya mereka kemudian bisa berubah dalam hidup ini. Saudara, ini pemahaman keliru. Beberapa tetes air baptisan tidak bisa merubah seseorang.
Terbalik saudara, orang harus kemudian percaya dulu, baru diberi tanda baptisan. Orang harus kemudian berubah dulu saudara. Baru dia kemudian mendapatkan tanda meterai keselamatan itu. Sama seperti halnya saudara-saudara, analogi yang lain misalnya. Orang harus cinta dulu, baru diberi surat nikah, bukan sebaliknya. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan penting saudara-saudara, tapi bukan itu muara terakhirnya. Bukan itu saudara-saudara tujuan akhirnya. Saudara sekali waktu mau ke Jatiluhur karena saudara ada keperluan dengan seorang rekan kerja di sana. Saudara datang berangkat dari Cikampek. Tapi karena hari itu hari yang sudah siang saudara kemudian berhenti di Cibungur sana, saudara makan sate Marangi di sana, bertemu dengan kawan saudara yang lain. Lalu saudara ngobrol, bicara banyak, lalu teman saudara ini katakan, ayo antar saya dulu ke Kalijati. Ada proyek saya yang baru, saya ingin kau memberi pertimbangan. Temani saya pergi ke sana. Saudara justru memilih untuk ikut menemani di sana. Saudara lupa tujuan saudara untuk kemudian pergi ke Jatiluhur. Ada pekerjaan tanggung jawab saudara di sana. Saudara abaikan itu. Saudara temani sahabat saudara pergi ke tempat lain. Baptis bukan akhir dari segala sesuatunya. Muara akhirnya saudara adalah semua orang yang menjadi murid Kristus, yang dibaptis itu harus melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ini yang kemudian menjadi isi dari amanat itu. Yang ketiga Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagian terakhir dari amanat ini, dari pengutusan ini saudara-saudara adalah bagian di mana Yesus memberikan jaminan. Jadi dia bukan hanya pribadi yang ada di balik tugas pengutusan ini. Dia bukan hanya pribadi yang ada di balik perintah ini. Dia bukan hanya pribadi yang memberikan tugas agar semua muridnya ini pergi. Lalu kemudian setelah pergi, para muridnya diminta untuk menjadikan semua bangsa murid, membaptiskan mereka, sehingga mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh dia. Tapi selanjutnya saudara, Tuhan Yesus juga memberikan jaminan. Apa jaminannya saudara? Indah sekali saudara-saudara. Pada ayatnya yang ke-20, pada kalimat terakhir, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Allah tidak membiarkan kita sendiri, Dia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Tidak berbatas saudara-saudara. Kasih-Nya akan tetap melingkupi kita. Tapi saudara-saudara, janji, penyertaan, bahkan lebih tepat disebut jaminan yang indah ini saudara, harus direspon juga kesediaan kita untuk bisa menjadi saksi yang memberikan totalitas diri kita. Memberitakan Injil dan menghadirkannya sebagai kebenaran Allah yang berlaku saudara-saudara dengan utuh di dalam kehidupan ini. Beranikah kita saudara-saudara menjadi pekabar-pekabar Injil yang tidak hanya mengungkapkan berita yang menyenangkan telinga setiap orang, yang menyenangkan hati setiap orang, tapi betul-betul adalah kebenaran Allah.
Injil yang adalah salib Kristus itu. Ini yang ditekankan. Saudara, banyak sekarang gereja yang gagal melaksanakan misi ini. Kenapa saudara-saudara? Karena pemberitanya berbelok. Banyak gereja merasa hebat, dia sudah memberitakan mengenai kesembuhan rohani. Dia sudah memberitakan saudara-saudara mengenai mukjizat-mukjizat. Bukan itu tidak penting, tapi yang terutama saudara-saudara yang harus diberitakan adalah kebenaran Allah. Salib Kristus, perintah-perintah Allah yang harusnya digenapi dalam hidup ini. Itu harus yang terutama. Jangan sampai yang terutama ini saudara kalah oleh hal-hal yang lain. Jangan lupakan ini saudara. Kalau kita nonton pertandingan tinju saudara-saudara, kita tahu ada round girl. Dia bawa papan ronde saudara-saudara. Kita jadi tahu ronde berapa sedang berlangsung. Pakaiannya saudara minim, tubuhnya saudara-saudara begitu aduhai. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, kalau saudara nonton tinju, saudara lihat round girl, yang saudara-saudara lihat papan rondenya atau tubuh dari perempuan cantik yang membawa papan itu. Pemberitaan Injil seringkali seperti itu saudara. Yang utama justru kalah dengan yang tidak utama. Karenanya biarlah saudara masih dalam semangat Pentakosta. Kita semakin matang dalam tugas pengutusan ini. Kita syukuri tugas ini berharga karena dia diberikan oleh penguasa tunggal langit dan bumi ini. Penguasa tunggal hidup kita. Yang kedua saudara sadari isi dari amanat ini. Dan yang ketiga, beranilah untuk menjadi saksi Kristus, pemberita kabar baik itu dengan nyata, dengan jelas. Menghadirkan perintah-perintah yang utama itu. Untuk terus-menerus kita lakukan dalam hidup ini. Maka Allah di dalam Kristus Yesus akan tetap menyertai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kami mau sambut dalam kehidupan kami. Kami sadar ya Bapa, ada tugas berharga yang Kau berikan. Topang kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus yang taat, yang setia untuk menghadirkan kebenaran firman-Mu, untuk menghadirkan salib Kristus dalam kehidupan ini. Kami yakini ya Bapa, dengan itu kami akan menjadi alat Tuhan yang berharga. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.